Halo sahabat Linspira Motiva. Pembicaraan kita kali ini hikmah di balik COVID-19. Oke, yang pertama adalah tentang diri kita yang diberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Let's say sahabat-sahabat punya pasangan. Kalau sahabat laki-laki punya istri, sahabat perempuan punya suami. Selama ini dengan kesibukan banyak bekerja, terkadang kita nggak memahami mereka secara pribadi ketika mereka beraktivitas di rumah. Kesibukan seorang istri yang harus memanage semua urusan rumah tangga, terkadang tidak secara detail diketahui oleh suaminya karena suaminya banyak waktunya di kantor, mungkin pejabat atau waktunya begitu banyak harus disita oleh kantor sebagai tanggung jawab sebagai seorang yang profesional. Nah, di masa COVID-19 ini tentunya work from home menjadikan pasangan dengan pasangannya itu saling berinteraksi semakin sering. Seorang suami melihat istrinya nyetrika, ngepel, cuci piring. Di saat yang sama harus melayani anaknya yang sedang nangis minta susu masih balita. Banyak hal yang mungkin seorang suami tidak pernah menyaksikannya pada saat jam-jam kerja. Atau hanya menyaksikannya pada saat akhir pekan. Nah, di masa saat ini tentunya lebih intens. Itu bisa saling memperhatikan satu sama lain. Akhirnya seorang suami bisa mengatakan, waduh, ternyata istri saya selama ini berat sekali ya pekerjaannya. Jauh lebih berat daripada pekerjaan saya di kantor. Mungkin dia akan berpikir juga bahwa, waduh, kalau saya jadi ibu rumah tangga tentunya saya tidak mampu. Seorang suami bisa mengakui seperti itu dengan mengalami banyak waktu bersama dan tidak keluar dari rumah. Apa yang bisa dipetik dari sini bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menghargai pasangan kita yang selama ini benar-benar mengambil tanggung jawab untuk mengelola rumah sampai sedetail-detailnya. Orang suami menjadi punya kesempatan untuk lebih menghargai seorang istri. Oh, saat ini dia sudah merasakan bagaimana beratnya peran seorang ibu rumah tangga. Demikian juga seorang istri. Seorang istri akan banyak belajar tentang, oh kalau suami saya bekerja seperti apa sih. Nggak pernah dia saksikan selama ini suaminya mungkin bekerja di kantor. Pada momen yang saat ini suaminya menjadi apa? Bekerja di rumah dan rumah itu menjadi kantor. Artinya apa? Secara dekat seorang istri melihat bagaimana suaminya beraktivitas. Bagaimana tingkat fluktuasi emosi suaminya dalam menghadapi mungkin sehari sampai 5 sampai 6 kali teleconference atau video conference ke kantornya, ke atasan dari suaminya. Nah, ini menjadi sebuah jembatan psikologis yang baru terjadi di antara seorang suami dan istri. Di mana sedemikian berat selama ini peran daripada seorang suami yang mungkin tidak dipahami oleh istrinya. Nyata benar bahwa dengan bekerja dari rumah bisa disaksikan oleh pasangannya, bisa disaksikan oleh istri. Itu satu hal pertama. Hal yang kedua yang menurut saya menarik adalah hubungan orang tua dengan anak. Mungkin gak banyak orang tua yang secara intens melihat bagaimana sih perilaku anaknya ketika belajar dari rumah. Yang dia lihat adalah hanya sekedar mengerjakan tugas. Ketika seorang suami atau istri pulang kantor dan anaknya mengerjakan tugas sebentar lalu tidur. Nah, dengan study from home, totally bisa dilihat oleh orang tuanya bagaimana anaknya belajar. Di situ dibutuhkan pengawalan dan pendampingan seorang orang tua atau sepasang orang tua terhadap anak-anaknya. Dan semakin nyata benar, oh ternyata anak saya begini caranya dia belajar. Ada beberapa hal yang perlu saya improve supaya anak saya ini lebih bagus belajarnya. Itu adalah kesempatan bagi orang tua untuk memberikan pengayaan terhadap anak-anaknya dalam konteks bagaimana anaknya untuk belajar lebih baik, bagaimana anaknya untuk mencapai materi-materi yang menjadi tanggung jawabnya bisa dicernanya lebih cepat dan lebih efektif belajarnya. Nah, ini tadi hubungan antara orang tua dengan anak. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara kita dengan tetangga kita. Kalau kita misalnya di landed house gitu ya, interaksi yang terjadi yang selama ini 8 to 5 nggak pernah saling menyaksikan sesama tetangga.
Nah dengan kondisi sekarang kan mereka banyak berinteraksi, walaupun secara fisik nggak bisa bersalaman, nggak diizinkan untuk saling dekat, tapi at least ada sebuah informasi baru tentang oh lingkungan saya ternyata selama ini yang saya tahu hanya seperti ini, oh ternyata seperti ini. Ada suatu pandangan yang baru yang selama ini agak kita anggap kita tahu tapi tidak. Tadi kita udah berbicara tentang ada beberapa hal yang related terhadap kita sebagai makhluk pribadi. Tapi ada satu hal lagi yang perlu penguatan di sini, bahwa sebagai makhluk pribadi tentunya adalah orang yang menguasai pribadi. Nah, dalam konteks ini, pandemi yang sekarang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengendalikan diri kita. Bayangin, kita sebagai pribadi yang bebas harus diberikan kebebasan yang terikat. Diberikan kita bebas menentukan kesehatan keluarga kita, diri kita sendiri. Tetapi kita diikat dengan aturan, nggak boleh kita banyak keluar, nggak boleh kita melakukan perjalanan-perjalanan di luar daripada tempat tinggal kita atau rumah kita. Di sini tentunya adalah kesempatan kita untuk belajar mengendalikan diri. Kalau selama ini kita senang keluyuran, maaf, tanda kutip keluyuran adalah bukan berarti negatif ya. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Ada orang yang nggak kuat di rumah selama berapa jam saja, 2 jam, 3 jam nggak kuat. Nggak ada kerjaan di luar pun dia pergi keluar. Nah ini kesempatan buat dia untuk menguasai diri, mengendalikan diri. Bahwasanya ketika aturan ini mulai berlaku, kita mulai banyak belajar tentang bagaimana kita menjaga diri kita untuk tetap stay at home bersama dengan keluarga kita. Kalau kita tinggal sendiri ya stay at home bersama dengan aktivitas kita sendiri. Itu yang disebut dengan mengendalikan diri meskipun kita sebagai orang bebas. Bisa aja kita pergi sesuka hati kita. Tetapi kan kita harus mengendalikan diri dalam konteks sebagai makhluk sosial. Kita harus peduli dengan sosial. Ini agak kontradiktif sebenarnya. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan interaksi yang banyak dengan sosial. Tapi di satu sisi kita mengendalikan diri. Tapi di satu sisi kita membutuhkan kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain. Cuman kebebasan tadi menjadi agak sedikit terkekang karena kita diatur oleh aturan yang mengatakan bahwa seharusnya kita menjaga jarak kita dengan orang lain, yang disebut dengan social distance. Nah, menarik sekali memang fenomena ini memberikan hal-hal yang menurut saya membuka kemampuan-kemampuan kita yang selama ini kita tidak pernah explore. Bahkan, sorry to say, kalau saat ini berkumpul itu jadi lemah. Menyendiri itu kuat. Kalau dulu, menyendiri itu yang lemah, berkumpul itu kuat. Nah, ini kan agak sedikit lucu nih sebenarnya. Tapi ini kita dihadapkan kepada pengertian yang baru ini di masa sementara ini. Agar kita kuat, ya kita harus sendiri. Sendiri dalam arti bukan berarti kita nggak berinteraksi. Tapi sendiri dalam arti kita harus menjaga diri kita sendiri. Supaya kita juga tidak menjadikan orang lain menjadi bermasalah karena kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Nah itu menarik. Kemudian ini kesempatan bagi kita untuk lebih peduli. Ya kalau saat ini kita nggak peduli, ya agak susah. Dalam kondisi seperti apa kita akan peduli terhadap keluarga-keluarga dekat kita secara khusus. Baru keluarga lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3 yang lebih luas. Lalu hal yang penting lagi adalah terhadap ketahanan keluarga kita sendiri. Ketahanan salah satunya adalah tentang kesehatan. Tentunya kita banyak sekali belajar tentang bagaimana menjaga ketahanan melalui kesehatan di keluarga kita. Bagaimana kita peduli terhadap asupan-asupan yang harus menjadi konsumsi bagi keluarga kita. Lalu ketahanan yang lain adalah kita mulai diuji dengan kondisi seperti saat ini. Bagaimana? Apakah selama ini kita cukup baik dalam mempersiapkan, lumbung padi kita ketika kondisi seperti ini terjadi? Apakah kita menjadi kesulitan makan? Dalam arti, apakah kita jadi kehabisan uang gitu? Mohon maaf, saya ingin mengatakan bahwa pelajaran penting dari sini adalah salah satu, pentingnya menabung dulunya. Bukan sekarang, dulunya. Yang kedua adalah pentingnya berpikir jika terjadi apa-apa suatu saat kelak dengan keluarga saya, maka secara ekonomi saya sudah bisa mempersiapkan sesuatu. Pentingnya tidak boros. Ini adalah pelajaran-pelajaran
yang boleh dikatakan sangat basic bagi semua orang. Terkadang ketika kita merasa kita punya bisnis dan lancar pada saat itu, berapapun uang kita habiskan. Nah, pada saat kondisi seperti sekarang, yang dimana bisnis kita nggak bisa kita jalanin, tabungan kita habis, kita nggak bisa memberikan apa-apa. Lah, apa sih pelajaran pentingnya ke depan? Kalau terjadi lagi hal seperti ini, nanti ke depan mudah-mudahan tidak. Paling tidak dari sekarang kita mulai belajar lagi kembali. Ayo, perkuat ketahanan ekonomi keluarga. Melalui cara-cara apa? Nah, ini yang terakhir akan saya bahas. Melalui cara-cara yang mulai dari sekarang kita harus belajar untuk kreatif. Kreatif membuka sumber penghasilan baru yang bisa kita manfaatkan jika suatu saat dari penghasilan kita yang satu harus terganggu. Banyak cara untuk bisa melakukan itu. Dan tentunya harus ada kerelaan untuk belajar. Hal yang belum kita pahami, ya kita pelajari. Supaya kelak itu menjadi sesuatu senjata baru bagi kekuatan keluarga kita, diri kita, memperoleh penghasilan-penghasilan baru. Nah, masih banyak sebenarnya, bahkan teman-teman sekalian bisa memberikan masukan-masukan tentang apa yang bisa menjadi hikmah daripada pandemi COVID-19 ini. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah mari menjaga diri dengan semaksimal mungkin, dengan bersikap bijak, dengan mengikuti segala hal yang menjadi petunjuk yang harusnya kita lakukan di zaman yang sekarang, sambil lebih memiliki hati yang peduli. Selain itu, mari mempunyai harapan yang tetap baik bahwasanya semua masalah ini akan cepat berlalu, sehingga suatu saat kelak kita kembali lagi utuh sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, yang dimana secara pribadi kita mempunyai kreativitas yang bebas, dan secara sosial kita mempunyai kebebasan dalam interaksi terhadap siapapun. Semoga apa yang kita alami saat ini tidak menjadikan kita jatuh, tapi ini menjadi sebuah pelajaran penting tentang bagaimana kita lebih maju ke depan. Terima kasih.